Kalau saya boleh bilang, oli yang kalian pakai sekarang ini bisa jadi bukanlah oli baru. Lebih parahnya lagi, bisa jadi tuh, oli yang kalian pakai itu bekas dari milik orang lain yang dibersihkan, kemudian dijual ke kalian. Wah, berbahaya nih. Pertanyaannya, aman nggak sih? Atau perlahan merusak mesin mobil kalian? Di videoku kali ini teman-teman, aku mau ngebahas nih tentang oli daur ulang, oli asli, oli oplosan, atau mungkin oli palsu. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi videonya, pastikan teman-teman tuh mendukung channel kita biar channel ini bisa semakin berkembang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oh iya teman-teman, sebagai informasi ya, jadi teman-teman tuh kan seringkali komen nih di video-video aku. Tapi ternyata teman-teman dari komentar-komentar itu menolong banyak orang, menjadi referensi banyak orang kayak gitu. Jadi teman-teman kelihatan sepele ya, cerita tentang pengalaman kayak gitu, atau mungkin sudut pandang seperti itu, ternyata itu sangat berguna bagi yang lain. Nah, di sini aku mau ucapin makasih banyak ya udah support channel kita. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasannya. Apa itu oli daur ulang? Pertama kita lurusin dulu nih teman-teman. Oli daur ulang itu bukanlah oli yang kotor kemudian dibersihkan menggunakan kain seperti itu. Sehabis itu bisa dipakai. Enggak seperti itu teman-teman. Kalau yang resmi nih ya, prosesnya itu sangat-sangat kompleks. Serius. Namanya nih ya teman-teman, pre-refining. Prosesnya nih, dipisahkan dari kotoran dan logam. Oh kan, keren tuh. Kemudian dimurnikan ulang. Wah, ada pemurnian di sana. Berikutnya pasti nih ditambahin dengan zat aditif yang baru. Jadi penting nih teman-teman, oli daur ulang konsepnya ini nggak salah. Dicatat tuh. Kenapa namanya jadi buruk? Nah ini teman-teman, masalahnya itu bukan di konsepnya. Masalahnya ada di lapangan. Yang beredar di market Indonesia teman-teman. Ternyata bukan oli daur ulang industri, tapi oli bekas yang disaring seadanya lalu dijual ke market. Atau lebih parahnya seperti ini, dicampur bahan lain, dimasukkan ke botol yang punya brand besar seperti itu, dijual murah. Disinilah mulai berbahaya teman-teman. Karena ya pasti nggak ada standar nih. Tidak ada kontrol kualitas, dan tidak jelas isi sebenarnya. Berikutnya kita masuk di pembahasan yang lebih seru nih teman-teman, yaitu oli daur ulang versus oli palsu. Mantap nih. Banyak orang salah kaprah teman-teman. Banyak orang beranggapan kalau oli daur ulang itu sama dengan oli palsu. Padahal itu berbeda sekali. Oli daur ulang bisa legal loh, alias resmi. Bisa bagus juga kalau standarnya ada tinggi seperti itu. Sementara oli palsu selalu bermasalah dan tujuannya hanya untuk menipu. Nah, yang bikin ngeri nih teman-teman, banyak oli palsu yang isinya oli daur ulang yang kualitasnya rendah teman-teman. Berbahaya sekali nih. Jadi yang bahaya itu bukan sekedar daur ulangnya saja, tapi daur ulang yang nggak benar. Kemudian dikemas sebagai oli asli. Resiko yang jarang diketahui. Sekarang kita masuk di bagian yang jarang dibahas nih teman-teman. Apa sih yang terjadi kalau semisal oli jelek itu masuk di mesin mobil kita? 1. Pelumasan nggak optimal. Gesekan meningkat. Mesin cepat panas. Timbul kerak dan lumpur. Penting nih teman-teman.
efek nggak langsung nih. 1 minggu, mesin masih terasa normal-normal aja. 1 bulan, mulai muncul suara kasar. 3 sampai 6 bulan, kerusakan mulai muncul, teman-teman. Dan di titik inilah, teman-teman, orang biasanya nggak sadar. Mereka nyalain mobilnya, padahal ini masalah oli. Fakta yang bikin kaget. Sekarang fakta yang mungkin bikin kalian berpikir ulang. Di negara maju, teman-teman, oli daur ulang dipakai secara resmi loh. Serius. Pertanyaannya, kenapa bisa ya? Jawabnya ya karena diproses dengan standar yang tinggi. Kemudian ada pengawasan yang ketat, punya sertifikat. Bahkan ada beberapa sumber mengatakan hasil dari oli olahan ini, teman-teman, itu sangat-sangat mendekati oli baru. Wah, keren ya? Jadi ironinya, di luar negeri aman sekali untuk dipakai. Di sini jadi sangat menakutkan. Kenapa? Karena prosesnya berbeda. Realita di lapangan. Sekarang jujur aja ya, kenapa sih oli seperti ini masih ada seperti itu? Jawabannya simpel, teman-teman. Karena ada permintaan. Orang cari yang murah. Kemudian banyak pelaku usaha pengen labanya itu besar seperti itu. Berikutnya konsumen yang kurang diedukasi. Dan akhirnya siklus ini berulang, dan berulang, teman-teman. Jadi sekarang kalian kan tahu tuh, nggak semua oli daur ulang itu buruk, tapi yang beredar di lapangan itu oli-oli yang bermasalah. Yang harus kalian waspadai bukan cuma harga yang murah, tapi apa yang sebenarnya terdapat di dalam botol oli yang kalian beli itu. Aku pengen tanya jujur nih sama kalian. Kalian tuh lebih takut mana sih? Oli mahal tapi asli, oli yang murah tapi nggak jelas isinya, atau pernah nggak sih kalian tuh berpikir banyak bengkel pakai oli yang nggak seharusnya? Curiga seperti itu? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Nanti kita bahas. Oke? Saya Bayu Tri Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.